Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 9, anggota DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Komisi 9 DPR RI, teman-teman dari jajaran Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman jajaran Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 9 selama ini kepada kami terkait dengan bagaimana upaya-upaya kita bersama untuk menegakkan norma ketenagakerjaan di Indonesia dan juga kasus-kasus terkait tentang PHK, THR, dan seterusnya. Saya mohon izin dalam 10 menit ke depan untuk menyampaikan beberapa hal. Semoga ini bisa memberikan gambaran apa yang sudah kami lakukan, dan kami juga mohon masukan dan feedback dari Bapak dan Ibu, pimpinan dan anggota Komisi 9. Saya mohon izin dari alur PHK, karena kami juga mendengar ada beberapa komentar apakah ini PHK-nya ini legal, ilegal, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengacu kepada beberapa regulasi, ketika kemudian perusahaan tersebut memang terpaksa dan adalah pilihan terakhir mereka untuk melakukan PHK, maka mereka harus menyampaikan maksud dan alasan PHK itu kepada pekerja. Ya, kemudian para pekerja kemudian memiliki dua option. Itu option yang pertama adalah menerima, atau option yang kedua adalah menolak. Dan masing-masing memiliki prosedur. Ketika menerima, maka kemudian laporan PHK oleh pengusaha kemudian diteruskan kepada Disnaker Kabupaten Kota atau Disnaker Provinsi, atau juga kepada Kementerian Ketenagakerjaan, tergantung dari lingkup usahanya, dan kemudian ada tanda terima. Ketika kemudian pekerja menolak PHK, maka yang terjadi adalah mekanisme penyelesaian PHK mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Untuk kasus Ritek saat ini, Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah skenario yang pertama. Jadi pekerja menerima PHK, maka kemudian prosesnya itu kita membutuhkan sebuah dokumen mereka menerima PHK, dan kemudian ada laporan PHK oleh pengusaha dan tanda terima laporan PHK dari Disnaker setempat. Next, kemudian kronologis kepailitan perusahaan Sritex Group ini adalah gambaran yang mungkin kita sudah sama-sama mengikuti. Jadi Bapak dan Ibu, upaya kami sebagai pemerintah untuk kita mencegah PHK, tentu kita tidak bisa intervensi kurator. Maka yang kita lakukan selama ini adalah sejak adanya putusan pilot, kemudian adanya putusan dari Mahkamah Agung menolak permohonan pemohon waktu itu terkait dengan kasasi, yang kita lakukan itu adalah mendorong going concern. Ya. Jadi kita sangat peduli terkait dengan bagaimana nasib dari tenaga kerja, dan kita berharap walaupun sudah diputuskan pilot, operasional itu tetap terjadi. Dan ini yang kita berusaha terus sampai akhirnya pada beberapa minggu yang lalu kurator mengatakan ini adalah opsi yang paling akhir mereka lakukan, bahwa mereka terpaksa harus mem-PHK. Jadi upaya-upaya untuk kemudian going concern itu sudah kita lakukan. Ada 4 perusahaan Sritex Group yang dinyatakan pilot, ada yang berlokasi di Sukoharjo, ada di Boyolali, dan kemudian ada 2 yang di Semarang. Next, jumlah pekerja Sritex Group yang ter-PHK, ini mulai dari PHK dari Agustus sebenarnya, itu sudah ada beberapa, ya,
kemudian dari PT Sinar Pancajaya, kemudian juga ada di Bitratex Industries. Ya, kasusnya Bitratex ini memang akhirnya pekerja yang meminta di PHK karena mereka membutuhkan kepastian, gitu ya. Dan yang terakhir ini tanggal 26 Februari tahun 2025, ya, ada dari PT Sritex Sukoharjo, kemudian ada beberapa perusahaan yang lain dengan total jumlah 9.000 sekian. Sehingga ini adalah data yang kami terima terkait dengan total yang di PHK sejak Agustus 2024, dalam konteksnya itu adalah Sritex Group. Next. Jadi ini adalah kronologis yang lebih detail. Tadi kami sampaikan PHK mulai dari Bitratex Industries, kemudian PHK oleh kurator kepada pekerja PT Sritex, PT Prima Yuda, Sinar Pancajaya, dan Bitratex, pendandatanganan surat menerima PHK oleh pekerja, kemudian pelaporan PHK Sritex oleh kurator kepada Disnaker, kemudian Disnaker mengeluarkan tanda bukti lapor PHK, dan yang terakhir adalah Sritex Group itu tutup secara resmi 1 Maret, sehingga tahapan selanjutnya itu adalah pemenuhan hak-hak pekerja terkait dengan upah, pesangon, THR, manfaat JHT, JKP, dan JKN. Next, Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9 yang kami hormati, ini adalah gambaran potret hak-hak pekerja PT Sritex pasca PHK. Jadi yang pertama tentu adalah upah. Jadi kurator sudah membayar upah itu sampai dengan Februari 2025. Ini penting kita garis bawahi. Yang belum adalah memang terkait dengan pesangon, uang penghargaan masa kerja, kemudian uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset Budel. Dan THR juga sama, akan dibayar dari hasil penjualan aset Budel. Kemudian JHT, ini mungkin nanti teman-teman dari BPJS Tenaga Kerja yang akan bisa menjelaskan lebih detail. Ini yang kemudian sekarang sedang kita upayakan bersama, menjadi sesuatu yang kita berharap bisa dimanfaatkan sebelum Hari Raya Idul Fitri dengan jumlah yang cukup signifikan. Kemudian kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita memiliki platform Siap Kerja yang menjadi sebuah interface untuk pencairan klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kita sudah, saya juga ingin melaporkan kepada Bapak dan Ibu, kita ada PP nomor 6 tahun 2025 yang merupakan revisi terkait dengan besaran klaim JKP. Ya, jadi dari revisi ini yang terbaru dari PP 6 2025, manfaat JKP itu adalah uang tunai 60% dari upah selama 6 bulan, yang sebelumnya itu 45%, kemudian kemudahan untuk melakukan pelatihan kerja, dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi pasar kerja. Dan tim kami saat ini di Sritex, di kantor di Solo ya, sedang ada satgas kita yang membantu para pekerja untuk administrasi terkait dengan pencairan JKP. Kemudian juga ada JKN yang mungkin nanti teman-teman dari BPJS Kesehatan yang akan menjelaskan. Terakhir dari kami, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah langkah yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama, kami bersama dalam koordinasi Kemenko Perekonomian dalam melakukan koordinasi dengan kurator. Jadi sudah ada beberapa pertemuan yang intinya adalah komitmen dari kurator untuk terkait dengan pembayaran kalau upah itu sudah selesai, yang belum itu adalah pesangon dan THR yang bersifat terhutang sesudah asetnya dijual. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi tentunya dengan Disnaker Provinsi, Kota dan Kabupaten, pengurus serikat pekerja, serikat buruh di Sritex Groups, untuk memastikan kelengkapan berkas persyaratan untuk klaim JHT dan JKP. Ini jumlahnya cukup besar ya, 8.000 sekian. Ya, jadi tidak mudah dan challenging juga. Dan kita membutuhkan dokumen-dokumen yang juga
ya menjadi persyaratan untuk pencairan klaim tersebut. Data pekerja, surat menerima PHK, kemudian surat tanda lapor PHK dari Disnaker, kemudian mereka harus entry dokumen-dokumen tersebut. Kalau untuk JKP itu adalah platform Siap Kerja. Dan ini adalah foto kemarin yang terjadi di sana, bagaimana Satgas dari Kementerian Ketenagakerjaan turun untuk kita memastikan mereka bisa ya, memenuhi administrasi untuk pencairan JKP. Kita terus melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk progres, karena kita berharap dalam minggu ini bisa selesai. Kemudian yang terakhir adalah kami terus juga berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, dengan kurator, terkait dengan pendataan ulang pekerja dalam rangka rencana penempatan kembali pekerja. Jadi kurator komit ya, proses ini akan dilakukan percepatan sehingga kalau kita melihat aset yang dimiliki oleh Sritex saat ini itu masih bisa dimanfaatkan kalau skemanya itu adalah sewa, sehingga pekerja itu bisa kemudian kembali bekerja. Nah, tentu ini adalah aksi korporasi yang nanti kita tunggu bagaimana dari kurator untuk melaksanakannya. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita terus berkoordinasi dengan serikat pekerja, serikat buruh dalam pendataan siapa yang siap bekerja kembali dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Pimpinan Sidang, Bapak dan Ibu Pimpinan Komisi 9, anggota Komisi 9 yang saya hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support Bapak dan Ibu selama ini, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk teman-teman kita yang saat ini ter-PHK, dan tentu tidak hanya di Sritex konteksnya, dengan kasus-kasus yang lain di perusahaan yang lain. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.